Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GCI Maranatha Malang. Lagu yang tadi kita sama-sama nyanyikan adalah lagu yang liriknya diambil dari Keluaran 33 yang menceritakan tentang perjalanan Musa bersama bangsa Israel. Seperti Musa yang meminta Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan dia, Musa nggak minta hikmat seperti Salomo. Musa nggak minta hal-hal yang aneh pada Tuhan, tapi satu yang Musa minta, Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Kalau dalam bahasa sehari-hari, mungkin kita bisa membayangkan Musa ngobrol sama Tuhan, Tuhan temani aku bersama-sama dengan bangsa Israel. Dalam Keluaran 33 diceritakan bahwa Tuhan ngomong sama Musa, kamu tak temenin tapi diwakili sama malaikat. Tapi Musa tetap gak mau, Tuhan aku mau tetap sama Tuhan. Aku mau Tuhan bersama-sama dengan aku. Alasan Musa ngotot sekali untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan karena apa? Kalau kita baca dalam Keluaran 33, Musa ingin ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Musa ingin Tuhan membuat Musa dan bangsa Israel dilihat orang beda. Beda karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini adalah hidup anugerah, hidup yang kadang naik, kadang turun, ada suka, ada duka, kadang diam di tempat, tidak ada pergerakan sama sekali. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita berusaha keras untuk menyelesaikan satu proses kehidupan, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak tahu mungkin masa depan kita seperti apa. Kita tidak mau mungkin bagaimana akhir dari cerita hidup kita. Tidak peduli seberapa panjang dan beratnya kehidupan kita, tetapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin hal ini sudah sering sekali Bapak, Ibu, dan Saudara dengar. Bahkan mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara memikirkan itu hanya teori saja, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Sesuai firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan tahu masa depan dan jalan hidup kita. Saudara, menjalani hidup ini gak mudah. Tapi ingat, tidak ada satupun peristiwa di hidup kita yang Tuhan tidak tahu. Tuhan lepas kontrol. Rasa takut wajar dimiliki oleh manusia sama seperti Musa. Tetapi ketika penyertaan Tuhan itu ada atas kita, damai sejahtera Tuhan diberikan buat kita. Musa memperoleh keberanian untuk melanjutkan tugas perjalanannya memimpin bangsa Israel karena yakin akan penyertaan Tuhan. Jadi, seperti apa hidup berjalan dengan Tuhan? 1. Kita mendoakan apa yang sedang dan akan kita kerjakan. Dalam Keluaran 33, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, dalam ayat ke-15a dikatakan seperti itu. Mendoakan artinya menyepakati sesuatu dengan Tuhan dengan iman. Dalam doanya Musa meminta, Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan bimbing aku, Tuhan perlihatkan kemuliaan-Mu. Sampai pada saat itu kita tahu bahwa Tuhan memang memimpin bangsa Israel sampai pada akhirnya. Yang kedua, kalau kita tahu seperti apa hidup bersama-sama dengan Tuhan, yaitu mengerjakan apa yang sudah kita doakan, yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan Tuhan. Dalam ayat 15b dikatakan, janganlah suruh kami berangkat dari sini,
Hidup bersama-sama dengan Tuhan berarti konsisten untuk mengerjakan apa yang sudah disepakati dan didoakan dan diaminkan di hadapan Tuhan. Maka percaya diri akan hadir untuk menguatkan iman percaya kita sampai kita selesaikan masalah dalam hidup kita, sampai kita selesaikan proses dalam hidup kita. Melalui kalimat "jangan suruh kami berangkat dari sini", kita dapat mengerti bahwa Musa hanya melakukan apa yang sudah didoakan dan disepakati oleh Musa bersama-sama dengan Tuhan. Musa bertindak atas suruhan dan perintah Tuhan. Musa tidak berjalan sendirian. Musa tidak melakukan kehendaknya sendiri, tapi dia meminta hikmat dari Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Saudara, berjalan bersama-sama dengan Tuhan artinya melibatkan Tuhan dalam semua sisi kehidupan kita, dalam mengambil keputusan, dalam berkata-kata, dalam merancang masa depan. Mengandalkan kekuatan manusia, ujung-ujungnya pasti kecewa. Dan satu hal yang harus kita ingat, datang pada Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Dalam firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita dalam Yeremia 29 ayat 12-14, "Dan apabila kamu berseru-seru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu." Saudara, mari kita jalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan menganggap diri mampu menjalani hidup kita sendirian. Sebaliknya, mari kita mau bersandar pada Tuhan, taati dan percaya janjinya, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan pada kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, dan masa depan kita. Sebagai ayat penutup, Lukas 1 ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Jangan terlalu cepat menyimpulkan apa yang terjadi, tetapi miliki ketenangan untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Semoga renungan kali ini menguatkan kita semuanya dalam menjalani hidup-hidup kita dalam hari-hari kita sedemikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.